Saya Muhammad Fatur Rasidi. Saya Febriani Suyadadu. Anti monopoli adalah bentuknya suatu perusahaan menguasai pasar sendirian. Persaingan usaha berarti para pelaku usaha bersaing secara adil untuk menawarkan produknya. Yuk simak video kami selengkapnya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kami kita semua. Ya, langsung saja kita masuk ke materi pertemuan 21. Nah, di sini ada anggota-anggota kelompoknya yang dimana sudah diperkenalkan tadi di awal video. Dan di sini kita membahas tentang anti monopoli dan persaingan usaha, yang dimana ada 6 poin di sini. Yang pertama adalah pengertian anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua, asas dan tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Yang ketiga, perjanjian yang dilarang. Yang keempat, kegiatan yang dilarang. Yang kelima, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. Yang keenam adalah soal latihan dan jawaban. Langsung kita masuk ke bab atau poin pertama. Secara etimologi, kata monopoli berasal dari kata Yunani yaitu monos yang berarti sendiri dan polein yang berarti penjual. Dari akar kata tersebut, secara sederhana orang lantas memberi pengertian monopoli sebagai suatu kondisi di mana hanya ada satu penjual yang menawarkan atau suplai suatu barang atau jasa tertentu. Ini menurut Aire Siswanto 2002. Anti monopoli merujuk pada kebijakan atau peraturan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya monopoli dalam pasar. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 menyebutkan pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau suatu kelompok pelaku usaha. Di sini ada pengertian dari persaingan usaha tidak sehat. Yang dimaksud dalam persaingan usaha tidak sehat dalam ekonomi adalah pada pembangunan jangka panjang pertama telah menghasilkan banyak kemajuan perkembangan usaha swasta selama periode tersebut. Di satu sisi, diwarnai oleh berbagai bentuk kebijakan pemerintah yang kurang tepat, sehingga pasar menjadi terdistorsi. Di sisi lain, perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha yang tidak sehat. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi, ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Nah, selanjutnya ada di poin kedua yaitu di mana asas dan tujuan hukum anti monopoli dan persaingan usaha. Dalam bab 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, pada pasal 2 memuat asas dari hukum persaingan di Indonesia, yaitu pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi, ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Dalam konteks ini, yang masih perlu dipertegas sesungguhnya adalah apa yang dimaksud dengan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum dari kalimat tersebut. Tanpa ada penegasan lebih lanjut, bagian kalimat tersebut terbuka bagi penafsiran yang sangat subjektif, yang selanjutnya akan berakibat dikorbankannya seperti kepentingan pelaku usaha atau kepentingan umum dengan dalih memperhatikan keseimbangan. Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang sesungguhnya memiliki tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga yaitu perjanjian yang dilarang. Nah, perjanjian yang dilarang itu dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang di slide tadi yang terjadi atau mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Di sini ada 9, antara lain meliputi perjanjian oligopoli, perjanjian penetapan harga, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Poin keempat adalah kegiatan yang dilarang. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan dilarang? Kegiatan yang dilarang adalah tindakan atau perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh satu
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tanpa adanya keterkaitan hubungan atau hukum secara langsung dengan pelaku usaha atau kelompok usaha lainnya. Beberapa kegiatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 adalah sebagai berikut. Monopoli seperti pembahasan kali ini, monopsoni, penguasaan pasar, persekongkolan seperti pembahasan pada materi ini. Selanjutnya ada di poin 5 yaitu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU adalah dasar hukum pembentukan Komisi Pengawasan Usaha pada pasal 30 ayat 1 yang menyatakan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Selain itu, pembentukan ini didasarkan pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 yang menginstruksikan bahwa pembentukan usulan organisasi, tugas dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan pasal 1 ayat 1 Kapres Nomor 75 Tahun 99 tertanggal 8 Juli 99 dan diberi nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kedudukan KPPU sebagai selaku suatu lembaga independen dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Dasar konteks ketenagaan KPPU merupakan lembaga negara komplementer (state auxiliary organ) yang mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Wewenang KPPU dalam kedudukan sebagai pengawas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 Pasal 36 dan Pasal 47 telah memberikan kewenangan khusus kepada KPPU. Secara garis besar, kewenangan KPPU dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif. Yang dimaksud wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada KPPU melalui penelitian. Dan wewenang pasif adalah dalam menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Tugas KPPU di sini ada 5 yang diatur dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99. Yang pertama yaitu melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha yang tidak dapat tindakannya pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagai diatur dalam pasal 36. Yang 4, melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan, rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengambil alihan. Dan yang kelima, yang terakhir itu memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan penerimaan yang berkaitan dengan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, soal latihan dan jawaban. Di sini ada soal-soalnya dan beserta jawabannya. Seperti ini ya teman-teman, bisa dapat dibaca sendiri soal-soalnya. Ya, mungkin cukup untuk pembahasan materi pertemuan 21. Terima kasih semuanya.